Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bu Amalia dengan pembelajaran lewat video. Kali ini saya akan menyampaikan tema tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Untuk materi kali ini saya sampaikan khusus kepada kelas 9 dengan tujuan nanti kalian dapat mengetahui dan memahami pentingnya memiliki budaya tertib lalu lintas di jalan serta menumbuhkan budaya tertib lalu lintas di jalan. Oke, siap untuk mengikuti? Iya. Sebelum ke inti, mari kita perhatikan kegiatan yang pertama, ice breaking, yaitu untuk mencairkan kebekuan. Coba tebak gambar apa yang kalian lihat. Ada gambar wajah manusia. Bisa kalian temukan? Ya, silakan diamati. Ada gambar wajah siluet manusia. Di situ ada perahu, ada batu, ada awan, ada burung. Nah, di antara gambar-gambar itu terbentuk siluet, yaitu gambar seorang dari samping. Oke, terima kasih kalau yang sudah menemukan. Silakan kalau yang belum, kalian bertanya pada temannya. Oke, lanjut. Ice breaking yang kedua. Coba amati gambar apakah yang kalian ketahui? Iya, ada pohon, ada burung, ada tanah, ada ranting, ada daun. Iya. Bisakah kalian menemukan orang pada gambar tersebut? Iya, ternyata di gambar tersebut ada siluet putih bentuk orang. Bisakah kalian menemukannya? Oke, terima kasih kalau yang sudah ketemu. Bagi yang belum, silakan coba cari lagi ya nanti ya waktunya ya. Kita lanjut aja ya ke materi ya. Iya, nah ini saya tunjukkan. Itu di tengah-tengah ada siluet manusia. Itu di tengah-tengah dua pohon ada siluet manusia. Oke, terima kasih. Lanjut ke materi tentang lalu lintas. Nah, sekarang ini bersepeda motor bagi kalangan pelajar merupakan suatu hal yang biasa, sekaligus merupakan kebutuhan mereka untuk berangkat ke sekolah. Bersepeda motor tidak bisa lepas dari peraturan lalu lintas, sekaligus rambu-rambu lalu lintas. Tetapi menurut mereka tata tertib lalu lintas bukan hal yang penting lagi. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1.260 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya
diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan, dan alam. Nah, melihat itu semua, diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu. Tidak cukup hanya penegakan hukum semata, namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa. Adanya peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan, terutama di kalangan pelajar, menumbuhkan budaya tertib lalu lintas di jalan sangatlah sulit. Nah, lalu lintas itu sendiri apa ya pengertiannya? Di sini kalian bisa menyimak, membaca, coba perhatikan PowerPoint tersebut. Menurut Jayusman 1976 halaman 50 bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Purwodarminta dalam Andas Umum Bahasa Indonesia tahun 1993 halaman 55 menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak. Selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan untuk bisa tertib berlalu lintas? Iya, diantaranya ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Antara lain, yang pertama, memakai helm dengan benar. Helm harus kita pakai dengan benar karena helm berfungsi untuk melindungi kepala kita dari goncangan, benturan, dan benda keras yang akan jatuh ke kepala kita. Dengan helm, kita akan lebih nyaman dan aman. Jadi, dalam berkendara, pakailah helm. Yang kedua, memakai jaket dan pelindung pada siku dan lutut. Buat berjaga-jaga agar ketika tiba-tiba terkena halangan akan mengurangi rasa sakit. Kemudian memakai 2 kaca spion. Kaca spion ini sangat berperan penting saat perjalanan, apalagi saat kita menyalip. Kita menggunakan kaca spion untuk melihat keadaan dari belakang. Kemudian, sebaiknya lengkapi kendaraannya, motornya dengan speedometer. Alat ini sangat penting kita gunakan untuk mengukur seberapa cepat kendaraan kita melaju. Jika kita tidak menggunakannya, maka akan lupa dengan kecepatan yang telah kita tempuh. Jadi kita harus memperhatikan seberapa kecepatan kendaraan yang kita gunakan. Yang kedua, yang berikutnya, nyalakan lampu
utama setiap saat. Walaupun siang hari, maka kalau kita berkendara dengan motor, harap tetap dinyalakan lampu utamanya walaupun siang hari. Hal ini telah diteliti dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan-jalan. Selanjutnya, taatilah rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas sangat penting diperhatikan karena telah dirancang khusus untuk keselamatan pengemudi. Kemudian, jangan lupa kalian membawa surat-surat STNK dan SIM. Ini sangat penting karena akan selalu diperiksa Bapak polisi di jalan raya. Jadi, biar tidak kena tilang, dibawa ya. Selanjutnya, perlu juga kalian pahami bagaimana cara aman berkendara. Yang pertama, lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan kalian. Selanjutnya, jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada STNK, SIM. Kemudian membawa kelengkapan keamanan. Kemudian yang berikutnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Lalu yang selanjutnya, tepat perhitungan dalam berkendara. Untuk selanjutnya, perlu juga kalian pahami dan ketahui apa manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan. Yang pertama, sampai tujuan dengan selamat. Dengan kita membudayakan tertib berlalu lintas di jalan, nah, insya Allah kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Yang kedua, mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Dengan selalu kita memperhatikan ketertiban, rambu-rambu di jalan, maka dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Jadi berhati-hatilah dalam berkendara. Kemudian yang berikutnya 3, mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Ya, dengan kalian selalu membudayakan tertib berlalu lintas di jalan, nah, akan mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas.